Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabang. Pemirsa TPRI Kalimantan Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, saling berjumpa walaupun hanya melalui layar kaca, melalui channel YouTube juga. Semoga pertemuan kita pada kesempatan Sentuhan Kolbu di edisi kali ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih hati kita, manusia paling mulia yang senantiasa kita rindukan sepanjang masa. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga dan keturunan beliau, serta kita semua umatnya yang insya Allah selalu istiqomah mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali saya hari ini bisa hadir kembali di hadapan pemirsa, dan kali ini narasumber kita luar biasa. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Azhar Qawim MPDI. Beliau adalah salah seorang ulama di kota Samarinda yang kiprahnya sudah puluhan tahun berdakwah di kalangan masyarakat muslim. Bahkan sejak saya masih remaja, saya sering ceramah-ceramah Pak Yai sering saya saksikan, di antaranya di kampung saya sendiri, ya, alhamdulillah. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk langsung mewawancari beliau. Semoga wawancara kita hari ini bisa menambah wawasan keislaman kita. Apalagi nih Pak Yai di masa-masa bulan Dzulhijjah ini, di masa Idul Adha ini. Nah, ini kayaknya tema kita hari ini yang Pak Kiai sampaikan menarik sekali, yaitu memanfaatkan kesempatan yang masih ada. Nah, apa kabar nih Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Kiai. Amin, berkat doa kita semuanya. Amin, alhamdulillah. Jadi hari ini Pak Kiai kita masih ini dalam rangka bulan Dzulhijjah ini, dan kita sudah berada di Idul Adha, sebuah momentum yang sangat istimewa sekali. Momentum yang sangat membahagiakan bukan hanya bagi orang-orang kaya, tapi insya Allah juga akan bagi orang-orang du'afa, karena pada momentum Idul Adha ini selain kita bergembira, bertakbir dan melaksanakan sholat Id, juga kita menyembelih hewan kurban ya Pak ya, sebagai bagian daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pada hari ini Pak Yai, sesuai dengan tema kita yaitu memanfaatkan kesempatan yang masih ada. Mungkin Pak Yai bisa menyampaikan prolog lah gitu atau uraian singkat tentang tema ini. Kami persilakan Pak Yai. Tafadhol Mas Kumar. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbatin walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basyira. Sadaqallahul azim. Pendengar dan pemirsa TV Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Timur dimanapun berada, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang berbahagia. Tidak ada kesedihan sedikit pun bagi kita sebagai orang yang beriman, karena orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah kebahagiaan. Jadi jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah hidup di dunia ini justru dirundung dengan kesedihan.
Orang mukmin harus menampakkan kebahagiaan karena janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 itu Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang yang beriman, orang mukmin dan melakukan amal soleh dilandasi karena keimanannya kepada Allah, maka surga firdaus itu dijanjikan oleh Allah. Nah, berkaitan dengan diberikan kesempatannya kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah itu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sampai Nabi mengajarkan kita untuk memperbanyak amal soleh di awal bulan Zulhijjah sampai 10 yang pertama itu. Lalu Nabi sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita ini khususnya di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu untuk dapat melaksanakan ibadah puasa, kan begitu. Sampai oleh Nabi sendiri itu penyampaiannya itu diawali dengan kalimat taukid, huruf taukid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bunyinya begini. Innas siyama yauma arafata yukaffiru dzunuba sanataini. Sanatin maziatin wa sanatin atiyatin. Riwayat Muslim. Jadi kata Nabi, sesungguhnya puasa hari Arafah. Hari Arafah itu hari tanggal 9 Zulhijjah, di mana pada saat hari tanggal 9 Zulhijjah itu jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Kita tidak wukuf, diperintahkan oleh Nabi. Diawali dengan harfu taukid. Artinya ini perlu perhatian kita. Nah, menjadikan keberuntungan bagi yang diberikan kesempatan manakala mampu memanfaatkan kesempatan itu dalam rangka mempersiapkan kehidupannya yang akan datang. Kita semuanya paham betul bahwa kehidupan kita di dunia itu sangat pendek. Tetapi kehidupan nanti di alam akhirat itu kehidupan yang tak terbatas. Semuanya itu muaranya adalah dari kehidupan kita di dunia ini. Kalau ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, tidak mampu menggunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, kita nanti akan menyesal. Maka digambarkan oleh Allah, jangan sampai kita itu menyesal di hari kemudian. Kapan hari kemudian itu? Ketika nanti kita berada di alam barzah. Jangan sampai kita menyesal. Nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Surat As-Sajdah itu kan biasa dipakai untuk sholat subuh hari Jumat. Itu ayat yang ke-12 berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna muqinun. Sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi karena tidak mampu untuk menggunakan kesempatan itu, disia-siakan, nanti rugi kita. Padahal puasa di hari Arafah itu kata Nabi bisa menjadi penyebabnya diampuni dosa-dosa 2 tahun. Setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Nah, ini kesempatan ini kalau tidak dilandasi dengan keimanan, kesadaran utuh pada jiwa kita, akan menjadi orang yang rugi. Maka yang dituntut untuk menjadi pribadi yang sadar adalah manusia yang diberi oleh Allah akal dan pikiran. Ketika manusia sudah dicabut akal dan pikirannya, tidak dituntut untuk dirinya sadar. Nah, pertanyaannya muncul, apakah kita tidak merasa bahwa diri kita diberi oleh Allah akal yang sehat, akal pikiran yang cerdas? Ini mari kita mencoba sampai diingatkan dalam sebuah hadis itu, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu untuk menata, meminit nafsunya, sehingga kehidupannya yang
diberikan oleh Allah karunia berupa nafsu ini, diajak nafsu ini tuh untuk beramal kebaikan dalam rangka mempersiapkan bekal hidup sesudah kematiannya. Karena kita ini tahu, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita semuanya ini bakal meninggalkan dunia yang fana ini. Boleh jadi kita 60 tahun di dunia, tapi berapa lama kita berada di alam barzah. Dan di alam barzah nanti kita sudah dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban kita. Manakala nanti kita dipertontonkan catatan amal kita ketika kita berada di dunia, sementara kita di dunia tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan, kita nanti menyesal. Akhirnya kita teriak, farji'na, farji'na. Kita minta kembali, dikembalikan ke dunia. Tapi itu tidak mungkin. Maka oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai orang yang mengaku umatnya, itu kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita untuk berbuat ladang dalam beramal untuk persiapan hidup di akhirat. Nah, ini kesempatan ini termasuk di dalam kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Mampukah kita menggunakan harta yang dititipkan oleh Allah, kita gunakan untuk berkorban? Kita berkorban banyak untuk ini, untuk itu. Tapi sudahkah kita menggunakan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah, harta kita yang dititipkan oleh Allah untuk berkorban? Sampai Nabi mengatakan, kalau siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, itu kata Nabi kan, fala taqrabanna, jangan dekatin tempat sholat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka. Sementara kita berteriak kepingin untuk diakui menjadi umatnya, tapi kita sendiri berperilaku seperti itu. Nah, ini perlu koreksi dalam diri kita. Nah, oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini akan menjadi bermanfaat dan menjadikan sebuah kebahagiaan apabila kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka ada istilah kan, al-waktu asmanu minazahab. Ada lagi al-waktu kasaib. Waktu lebih mahal daripada emas. Waktu lebih tajam daripada pedang. Kalau kita tidak mampu menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka terpotong kita menjadi orang yang rugi. Masalahnya waktu yang sudah kita tinggalkan tidak akan kembali lagi. Maka mumpung masih ada diberikan sisa ini, kita manfaatkan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan kalau kita tidak menggunakan akal dan pikiran kita yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya dengan keberadaan kita bersama-sama di bulan Dzulhijjah ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak amal-amal ibadah, yang dimana amal ibadah tadi sebagai bukti ketaatan kita. Kita beribadah bukan karena takut dengan neraka, karena neraka itu makhluknya Allah. Kita ibadah bukan karena surga, tapi kita beribadah semata-mata sebagai bukti ketaatan kita, kepatuhan kita terhadap Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita makhluk yang berupa manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Di sana Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya ini, sampean dan saya semuanya kita diperintah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya di dalam kita melakukan ibadah itu akan menjadi pribadi yang hanya takut di dalam menjalani hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesempatan yang diberikan ini digunakan untuk meraih ridhonya Allah. Maka harta yang dititipkan oleh Allah tidak difoya-foyakan untuk menuruti hawa nafsunya, tapi digunakan untuk bagaimana mengundang ridhonya Allah. Umur yang Allah berikan kepada dirinya digunakan untuk bagaimana menggambarkan dirinya sebagai manusia yang takwa kepada Allah. Ini penting sekali. Sampai Rasulullah mengingatkan tentang umur, ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afnah, umurnya yang Allah berikan kepada kita itu kita habiskan untuk apa? Oleh karena itu memanfaatkan kesempatan yang masih ada ini penting bagi kita. Jangan sampai kita justru terobsesi sekedar kehidupan yang bersifat sementara, tapi bagaimana kita memikirkan kehidupan yang tidak terbatas. Ini semuanya disiapkan dengan amal kita. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan itu. Segala sesuatu amal agar menjadi nilai di sisi Allah
lepaskan dari unsur selain Allah. Tapi semuanya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada potongan Al-Quran ayat dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, ayat yang terakhir itu Allah mengatakan, faman kana yarju liqa rabbih falya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka mari kita jaga kesempatan yang masih ada ini, kita niatkan dalam rangka untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita dicipta oleh Allah hanyalah untuk beribadah. Dan ayat itu sudah sangat masyhur di kalangan kita sebagai orang mukmin dimanapun berada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, kalau kita ngaku sebagai manusia diberi oleh Allah akal yang sehat ini, akal pikiran yang sehat ini, sudahkah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Sementara itu tugas kita. Nah, ibadah ini dilandasi semata-mata sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Maka itu dikatakan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ajaklah, hiasilah dirimu untuk senantiasa membuktikan ketaatannya kepada Allah, itu sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa dimanapun kita berada, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kebetulan yang punya harta diberikan kesempatan oleh Allah cukup, sekarang nggak bisa untuk korban dengan kambing, ya korban dengan sapi, kan begitu ya. Kalau enggak bisa dengan sapi, ya dengan unta, kan begitu. Enggak bisa yang kecil, yang gede Pak ya. Enggak bisa yang kecil. Lihat dari sini, mohon maaf loh, seringkali saya katakan di mana-mana. Kadangkala membeli rokok 1 hari 1 bungkus bisa, ya. Nah, membeli rokok ini. Jadi ini mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Dalam kaitan ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah dan mampu menggunakannya. Amin. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Luar biasa pemirsa sekalian, uraian Pak Kiai tadi. Insya Allah nanti setelah ini kita akan banyak ya yang hal-hal menarik yang mau kita tanyakan ke Pak Kiai. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan Pak Kiai Azhar Qoib, kita akan saksikan dulu iklan yang berikut ini. Silakan. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Alam kita begitu indah, penuh kehidupan. Namun, perubahan yang tak tampak oleh mata mulai merusak keseimbangan ini. Emisi rumah kaca dari kendaraan, industri dan pembakaran bahan bakar fosil mengalir ke atmosfer, memerangkap panas. Efeknya, pemanasan global. Kenaikan suhu menyebabkan cuaca ekstrim, bencana alam yang semakin sering terjadi, kebakaran hutan, banjir dan kekeringan, semuanya terkait dengan emisi rumah kaca. Tapi, kita bisa melakukan perubahan. Mengurangi emisi dimulai dari langkah kecil. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, tanam pohon dan beralih ke energi terbarukan. Untuk bumi yang lebih baik, mari bertindak sekarang. Cegah perubahan iklim, selamatkan masa depan. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional.
bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, penonton layar televisi Kalimantan Timur maupun channel YouTube TPRI Kalimantan Timur. Kembali kita bersama narasumber kita, Pak Kiai Dr. Anjas Haji Azwar Karim MPDI. Setelah mendengarkan uraian Pak Kiai tadi, Pak Yai kan pesan nih kalau orang beriman itu mestinya bahagia Pak Yai. Iya. Tapi saya habis dengar uraian Pak Yai tadi agak sedih Pak Yai. Yang pertama ya, saya sedihnya gini. Apalagi Pak Yai jelaskan tadi kan masalah memanfaatkan waktu yang ada. Pas saya sendiri datangnya belakangan dari Pak Yai. Pak Yai lebih duluan daripada saya. Malu saya Pak Yai. Malu ya. Tapi bagi saya ini suatu pelajaran Pak Yai. Bahwa ternyata yang Pak Yai ucapkan itu apa yang Pak Yai lakukan. Waktu itu betul-betul dihargai. Sehingga kita tidak terlambat syuting di sini kan. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Yai. Menyangkut ini tadi Pak Yai. Masalah haji tadi ya. Haji kaitannya dengan Idul Adha. Nah, walaupun sebenarnya kan kalau mayoritas ulama, kalau saya tidak salah nih Pak Yai, maaf, kurban itu kan hukumnya sunnah Pak Yai ya. Tapi ternyata sedemikian diutamakan oleh Rasulullah SAW. Nah kira-kira hikmahnya ini apa Pak Yai? Sampai tadi kan Pak Yai sampaikan tadi ketika bicara tentang waktu tadi, bukan yang sekarang, yang sudah sebelum kita pun disinggung, ya kan? Artinya kan penting sekali nih Pak Yai. Gimana Pak Yai? Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-18, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Jadi ini khitabnya khusus orang yang beriman, bukan semua manusia, tapi orang yang beriman. Kata Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita orang yang beriman itu diperintah oleh Allah untuk melihat pribadi kita masing-masing. Otomatis kalau gitu kan kita melihat perjalanan hidup yang sudah kita lalui itu. Apalah sekarang masih diberikan sisa ini, bagaimana sikap kita. Semakin kita gunakan untuk membawa diri kita bertakwa kan. Nah dengan kesempatan kita masih diberikan oleh Allah ini hidup di bulan Dzulhijjah. Salah satu diantaranya ajarannya untuk berkorban. Kalau kita memiliki, diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkorban, kenapa tidak? Supaya kita tidak tergolong orang yang tidak merasa bahwa diri kita itu berpenyakitan. Kan kita kenal ada namanya penyakit wahnun. Ketika Nabi ditanya, mal wahnu ya Rasulullah, apa wahnun itu? Hubbud dunya. Kan begitu. Lah orang yang dimiliki oleh Allah harta benda, lalu diberikan kesempatan bertemu dengan hari raya kurban, hari raya Idul Adha, tapi tidak berkorban, ini menunjukkan sikap cintanya terhadap harta. Lalu bagaimana nanti kalau kita ditanya oleh Allah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang tadi saya katakan, kita ini satu hari, mohon maaf, membeli rokok bisa. Satu bungkus adanya 30.000. Ya toh? Nanti kalau dihitung satu bulan, itu sudah berapa? 900.000 satu bulan. Setahun, kalau satu tahun sudah berapa juta? Bisa korban Pak ya. Pertanyaan, kira-kira bisa enggak korban? Bisa. Oleh karena itu kita harus berpikir nih, beli rokok silahkan, tapi bagaimana kita bisa mengupayakan untuk juga mempersiapkan amal kita, bekal kita dalam rangka kehidupan yang akan datang. Apalagi yang kaya Pak ya. Saya tidak melarang untuk membeli rokok, karena saya tidak tergolong orang yang mengharamkan rokok. Tapi saya sendiri tidak merokok sekarang ini. Sama Pak Yai sama. Jadi kalau yang merokok monggo, tapi saya tidak memerintah. Itu masalahnya. Nah ini penting untuk kita sikapi dalam kehidupan kita. Nah otomatis kalau kita nggak bisa yang besar, katakanlah sapi, ya kambing, kan begitu. Kalau memang sapi itu kira-kira dipakai untuk kumpulan kita, boleh silahkan. Kira-kira kita satu keluarga kita punya uang banyak beli sapi dikorbankan, bagus. Nabi saja pernah berkorban 1 ekor kambing toh, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Kan begitu toh.
Nah, kalau kita tidak punya banyak, ya sedikit. Tapi bagaimana cara kita untuk menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita itu, kita manfaatkan untuk menggapai ridhonya Allah. Ini kan kesempatan masih ada. Berarti ini waktu kita, ini kan hari Idul Adha. Berarti kalau ada yang mau kurban setelah dengar tayangan kita terus sadar, masih ada waktu Pak ya? Masih ada waktu karena untuk kurban kan baru besok dia mulai. Hari Jumat itu tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, ditambah lagi 3 hari Tasrek ini. Tanggal 11, 12, 13. Masih 4 hari. Kalau sekarang mau beli sapi, beli kambing kan bisa pemirsa saja. Kalau ada yang mau kurban masih sempat ini. Masih sempat itu. Gunakan waktu yang ada. Besok lusa masih bisa. Cuma masalahnya Pak ya gini. Ini ada anekdot saya baca di media sosial itu. Poligami katanya banyak yang tidak mampu tapi mau. Ya. Ini korban banyak yang mampu tapi tidak mau. Tapi hal itu bukan masalah apa. Karena soal poligami ini kan yang pertama hukum yang dibolehkan oleh Allah. Iya betul. Jadi tidak boleh untuk artinya dibuat mainan sebetulnya. Saya kalau tidak mampu Pak ya tidak wajib ya. Pertanyaannya untuk tidak mampu dan tidaknya itu kan berbeda-beda dari sisi mana memandangnya. Betul. Iya, toh. Ada yang memang diberikan kemampuan oleh Allah, justru tidak mampu bukan karena tidak mau poligaminya, tapi karena takut dirinya tidak bisa berbuat adil. Bukan takut kepada istri. Kehidupan kita tidak boleh takut dengan istri. Takutnya hanya kepada Allah. Nah, Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu untuk berbuat adil, satu saja. Gitu masalahnya. Sekarang kalau ada seorang perempuan yang rela dinikahi umpamanya, tapi saya tidak berkeinginan begitu ya, jangan bukan bermakna saya begini lalu saya enggak gitu ya. Jadi yang kita pentingkan tadi masalah bagaimana kita menggunakan karunia Allah yang berupa harta ini digunakan untuk mengundang ridhonya Allah. Lah momentum Idul Adha ini ya mari kita manfaatkan. Maka tadi saya katakan kalau nggak bisa korban kambing ya korban sapi. Kalau nggak bisa sapi ya unta. Tapi itu ketentuannya Pak Yai berapa kambing, berapa sapi itu? Ketentuan fikihnya tuh. Maksudnya ketentuan apanya? Satu orang tuh satu kambing gitu ya? Ya bisa saja, makanya saya katakan Rasulullah kan pernah berkorban 1 ekor kambing untuk keluarganya dengan untuk seluruh umatnya. Jadi boleh? Boleh, karena korban itu bukan kok untuk satu waktu, dalam arti untuk dirinya sekali, tidak. Setiap tahun. Sampean dan saya punya anak. Anak saya belum punya harta, tidak usah kita orang tua itu, ini korbannya untuk si A, tidak. Ini korban dari kita keluarga sebagai orang yang diberikan kemampuan oleh Allah. Nanti kalau anak kita sendiri hidupnya diberikan kemampuan oleh Allah, tidak menyatakan aku dulu sudah dikorbani orang tua. Enggak, dia punya kewajiban. Adapun tugas orang tua itu bagaimana anak itu diakikoi kalau punya mampu. Akikoh itulah tugas orang tua. Tapi masalah korban untuk anak nanti. Kalau dia punya kemampuan silakan berkorban. Masih dalam tanggungan kita, korban dari orang tua itulah untuk keluarga. Nah ini ada kasus Pak Yai. Misalkan saya ini belum diakikahi orang tua saya. Iya. Terus saya punya uang buat kurban. Ini duluan akikah apa kurban dulu saya? Kurban dulu ya. Iya, akikah bukan hak kita. Dalam artian bukan menjadi tugas kewajiban kita. Tapi itu tugas yang diberikan oleh Allah terhadap orang tua. Kalau ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, orang tua anaknya lahir kebetulan tidak diberikan kemampuan sampai sekian hari sampai tidak punya kemampuan sampai orang tuanya meninggal belum mengakikahi anaknya, ya tidak berdosa karena tidak punya kemampuan. Kalau seandainya ada kemampuan terus dirinya tidak mengakikahi anaknya, itu kata Nabi diibaratkan bahwa anak itu masih tergadai sebelum ditebus kan begitu. Nebusnya dengan penyembelihan hewan akikoh. Maka akikoh itu berlaku kapan saja. Sekalipun pada hari Tasrek ini kita menyembelih hewan akikoh, cuman bedanya kalau kurban itu dagingnya dibagi dalam keadaan mentah, tapi kalau akikoh sudah tinggal menikmati kan berbeda sudah itu. Nah sekarang Pak Yai, kalau misalkan nih saya nih sebagai orang tua, saya punya kemampuan beli kambing, tapi anak saya ada yang belum diakikahi. Saya mampunya momentum Idul Adha ini. Saya dulukan ngakikahi anak apa saya duluan kurban Pak Yai? Oh begitu. Sekarang bagaimana kalau sekiranya sampean ini sekarang ini diberikan oleh kemampuan untuk katakanlah punya kambing gitu ya. Terus anak belum diakikahi, apakah korban ini didahului? Ini nanti ada beberapa pendapat. Kalau anak itu diakikahi, kalau sudah sampai dewasa tidak ada kewajiban lagi. Ada yang mandang begitu. Nah, kalau saya sendiri lebih utama kalau saya dan sahabat ini karena sudah anak itu sudah dewasa sebelum itu kita berikan
akikoi, Nggih, nggih. dan sekarang momentum di Idul Adha ini lebih utama kita melakukan korbannya. Korban, Pak, ya. Karena korban dibatasi oleh waktu ya. Kalau akikah kan nanti setelah itu masih kapan bisa. itu saya bisa. Betul. Itu Iya. pandangan saya dari Iya. situ. Saya juga Begitu ya. juga. Jadi nanti kalau kita sapi, bukan kok berarti, aku tahun dulu sudah, anakku semuanya sudah korbani. Enggak begitu. Karena nanti anak punya tanggung jawab sendiri dalam kehidupannya, nanti berkorban. Nah ini Pak Yai, saya sering baca juga di media sosial. Betul Pak Yai, ketentuannya misalkan yang mau berkorban tuh nggak boleh motong kuku, apa segala macam tuh. Itu kan berbeda-beda pendapat. Nggih. Kalau tidak salah yang tidak boleh untuk memotong kuku tadi adalah dari kelompok madhab Hambali kan itu ada. Ahmad bin Hambal. Dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi hal yang demikian memang perlu diketahui. Jadi kalau ada yang tidak memotong kuku atau yang tidak memotong rambut, itu bagus karena ada hewan pendapat yang diikuti. Silahkan saja. Kalau saya tidak menjadi masalah, termasuk saya sendiri ini juga karena ada hadisnya, kalau nggak salah diriwayatkan Imam Muslim, saya lupa hadisnya itu. Sampai sekarang juga saya tidak memotong. Biasanya saya potong ini bersih juga, karena saya sedikit banyak ikut. Mohon maaf, bukan bermanaria, saya juga berkorban. Jadi saya tidak motong kumis saya ini, saya biarkan ini. Gitu. Jadi ada dipandang sunat untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Rambut di mana saja, bukan cuma rambut kepala. Semuanya. Tidak saya sebutkan, sampai sendiri tahu lah mana yang dikatakan rambut-rambut ini. Nanti kalau saya sebutkan nanti dikira sampean tahu aja. Lalu ini Pak Yai, korban ini kan beda ya sama zakat. Beda. Kalau yang boleh menikmati hewan kurban ini siapa aja Pak ya? Apakah ada orang yang ini semuanya? Semuanya. Yang berkorban malah ada pandangan yang wajib untuk menyatakan makan bagian itu. Tapi kebanyakan menyatakan dipandang sunnah, baik untuk makannya. Kalau seandainya dia tidak mau makan dan memang ikhlas ya tidak menjadi masalah. Tapi yang bagus ikut makannya. Maka ada yang menyatakan dibagi sepertiga menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk tetangga kiri kanannya, sepertiga untuk istilahnya fakir miskin. Nah, itu juga tidak harus sebegitu semestinya, tidak. Pokoknya mungkin boleh jadi sampean korban sapi, sampean cuma minta aku sudah tolong diambilkan saja, saya minta takmin merasakan ngambil 2 kilo atau 3 kilo kan boleh saja. Malah dipandang lebih bagus untuk memakannya. Berarti beda sama zakat ya? Beda. Kalau zakat 8 golongan itu kan? Iya, sudah ditentukan 8 asnaf itu. Dan kalau korban itu semua orang berhak untuk boleh untuk menang. Sekalipun tidak seiman dengan kita. Oh, non muslim boleh Pak? Boleh, benar. Tapi kalau zakat kan khusus itu. Iya betul. Nah, oleh karena itu kita harus, karena dengan korban ini disarikan sebagai sarana untuk bagaimana kita lebih mempererat terhadap hubungan kita sosial manusia. Sama manusia ini. Nih, maka itu kalau sampean melihat dalam Al-Quran itu surat Al-Hujurat itu. Ayat yang ke-13 kalau nggak salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafu ini kita mungkin dengan korban itu tetangga kiri kanan. Betul. Sampean punya tetangga, kebetulan tetangga sampean tidak seiman seperti sampean. Boleh. Bukan tambah mempererat tali silaturahim kita. Dan menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin juga Pak ya. Itu ada momen-momennya. Nah, jadi ini pemirsa, nanti kalau ada yang mau menyerahkan hewan kurbannya ke saya atau Pak Yai boleh tanya. Boleh. Jadi kalau saya nanti diantari kira-kira 1 kakinya itu saya terima juga itu. Enggak apa-apa Pak Yai. Saya mau aja. Soalnya saya gini Pak Yai, walaupun saya bukan orang kaya, kadang-kadang kan karena kita itu aktivis dakwah gitu, kadang ada yang dikatanya diantarin gitu. Seringkali saya kasih ke lain lagi. Takut Pak Yai. Kalau kurban mungkin enggak apa-apa ya. Teman kalau ada istilahnya kita menerima zakat nanti dilihat dulu. Kan zakat itu 8 asnaf kita tahu sudah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabil. Kira-kira kita masuk yang mana? Nah, itu masalahnya itu. Mungkin yang berhutang coba ya. Kira-kira hutangnya untuk apa? Ya, tapi kalau hutangnya untuk membeli mobil kan lain lagi. Iya betul. Nah, saya sampean punya hutangnya untuk membeli mobil, hutangnya untuk membeli kemewahan. Ini bukan masuk dalam hurim yang demikian itu. Jadi harus kita bisa membicarakan tentang yang bagaimana yang semestinya harus kita
penuhi. Kalau berkaitan dengan kurban kembali nih Pak Yai, karena ini kan momentum Idul Adha ini. Kira-kira ada enggak menurut Pak Yai yang selama ini kita salah kaprah, yang seharusnya umat Islam itu tahu gitu? Apa? Atau yang ada ini sudah bagus saja Pak Yai? Kalau saya yang melihat di kiri kanan saya kelihatannya ya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Gitu. Nah, kelihatannya begitu. Malah ada yang sekarang itu yang sistemnya model kumpulan itu, sistem bukan arisan itu. Oh, enggak. Nah, itu kan bukan arisan. Kalau arisan kan ngumpul uang gantian Pak ya. Iya. Kalau ini kan sekaligus itu kan bersamaan itu. Jadi itu kita beli sapi harga sekian, ayo kita kumpulkan uang kita sekian-sekian ini kita jadikan kurban kita. Itu kan begitu. Bukan arisan itu. Kalau sebut arisan kan salah juga sebenarnya. Kalau arisan berarti gantian tahun depan lagi. Cuma permasalahannya kan itu sudah menjadi biasa kalimat itu. Kalimat istilahnya itu, aja Pak ya. Tidak arisan, bukan arisan kurban tidak. Kalau arisan kurban otomatis tahun ini begini dan itu tidak dianjurkan. Betul. Itu tidak itu. Karena tidak ada paksaan, tapi kalau sekiranya kita bisa untuk menjaganya itu lebih bagus. Terus pertanyaannya kan muncul bagaimana kondisi masyarakat dalam melakukan kegiatan kurban. Kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini alhamdulillah juga sudah baik. Cuman perlu untuk ditingkatkan bagaimana orang-orang yang ini maksud saya begini, orang yang diberi daging kurban itu kalau bisa panitia kurban itu jauh sebelumnya sudah mendaftar, sehingga nanti tahu mana yang lebih miskin. Jadi kalau perlu yang miskin itu, kalau yang kaya dikasih 1 kilo daging, yang miskin tuh gak perlu dikasih 3 kilo. Karena mungkin ini lama ndak makan daging. Kalau yang kaya ini sudah hari-hari makan daging. Yang miskin anaknya 5, orangnya miskin dikasih 1 kilo. Yang kaya tiap hari makan daging dikasih 1 kilo. Kan berarti tidak dikatakan adil. Kalau bisa itu, ini yang kelihatannya nggak mampu dikasih. Kalau 1 bungkusnya bagiannya 1 kilo, maka yang miskin itu dikasih mungkin 3 bungkus. Kan begitu. Bahagia. Kan ini hari bahagia. Hari raya Idul Adha itu hari raya bahagia. Hari makan, hari minum, sampai di dalam syariat Islam haram berpuasa. Ya, pemirsa, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Banyak lagi mungkin hal-hal yang ingin kita tanyakan, tapi kita harus menyaksikan iklan yang satu ini dulu. Berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Halo, bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Alam kita begitu indah, penuh kehidupan. Namun, perubahan yang tak tampak oleh mata mulai merusak keseimbangan ini. Emisi rumah kaca dari kendaraan, industri dan pembakaran bahan bakar fosil mengalir ke atmosfer, memerangkap panas. Efeknya, pemanasan global. Kenaikan suhu menyebabkan cuaca ekstrim, bencana alam yang semakin sering terjadi, kebakaran hutan, banjir dan kekeringan, semuanya terkait dengan emisi rumah kaca. Tapi, kita bisa melakukan perubahan. Mengurangi emisi dimulai dari langkah kecil. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, tanam pohon dan beralih ke energi terbarukan. Untuk bumi yang lebih baik, mari bertindak sekarang. Cegah perubahan iklim, selamatkan masa depan.
Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang kita di Sentuhan Kolbu bersama narasumber kita Kiai Haji Dr. Andes Azhar Qawim MPDI. Jadi beliau ini juga master pendidikan Pak Yai. Iya. Ini Pak Yai, perbincangan kita tadi sangat menarik sekali, dan sementara kita iklan tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Yai. Saya mudah-mudahan saya ingat nih. Yang pertama ini Pak Yai, ada yang nanya, kan kalau satu sapi itu bisa 7 orang nih Pak Yai. Misalkan mereka ini kan beda-beda, bukan saudara atau apa. Nah katanya kan dalam hadis itu nanti kalau di akhirat ini jadi tunggangan kita. Nah apakah satu sapi ditunggangi 7 orang Pak Yai? Ingat Gundal-gandulan ya, gitu. saya ingatkan dulu bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, ketakwaannya. Betul. Gitu loh. Walaupun sapi dibeli nanti sampai limusin yang berapa ratus, kalau enggak dilandasi ikhlas karena Allah juga enggak ikhlas. Jadi jangan berpikir nanti kalian itu nanti naik sapi, naik unta, nanti malah kambing, roboh nanti kambingnya. Itu tapi kalau perumpamaan, ketakwaan itu ya. Jadi pikiran itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Oh iya, betul. Bukan, tapi niat ibadah kita kepada Allah, amal kita kepada Allah. Maka tadi di surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 tadi kan Allah sudah mengatakan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Melakukan kurban berarti melakukan amal yang baik, dilandasi dengan iman. Maka jadikanlah semuanya itu sarana kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya rasanya begitu saja. Ya, intinya keridhaannya itu keridhaan, yang keikhlasan kita dalam beribadah, termasuk berkorban itu jangan berpikir nanti kalau 10 nanti kan yang ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh kalau begitu nanti di dunia ini sudah aku tak ikut namanya korban sapi khusus wanita, cari yang khusus wanita karena nanti supaya numpaknya supaya berjejer dengan wanita kan begitu akhirnya nanti. Nah, jadi landasilah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang akan senanti menolong kita. Intan surukumullah yansurukum. Jadi kita berkorban ini berarti kita menegakkan agamanya Allah. Kalau kita menegakkan agamanya Allah, Allah lah yang akan menolong kita, gitu ya. Iya, berarti Pak Yai ya, itu adalah hadis itu memberikan perumpamaan gitu ya, bahwa amal soleh dari sapi. Ya, jangan diartikan secara harfiahnya. Iya. Ini ada lagi Pak Yai pertanyaan tadi. Sebetulnya ini connect dengan pertanyaan saya sebelumnya yang rencana saya mau tanyakan, tapi ya alhamdulillah sama. Kalau saya tadi ingin bertanya gini Pak Yai, sekarang ini kan ada lembaga-lembaga kemanusiaan yang memperjuangkan umat Islam di luar negeri yang terjajah segala macam. Lalu mereka membuat daging itu dikalengin. Nah ini sejalan dengan pertanyaan pemirsa tadi yang masuk ke kita. Beliau tanya, kalau nyembelihnya kan jelas nih hari tasyrik kan. Tapi kalau membagiinnya itu boleh nggak di luar itu? Iya boleh. Oh, boleh ya. Cuman jangan sampai nanti di dalam pembagian itu salahnya tetangga kiri kanannya tidak merasakan, tidak mendapatkan bagiannya. Kan itu harus dijaga. Jadi pembagiannya tuh apakah harus di hari ini apa lewat ya, itu? Tidak, kalau sampai karena pembagiannya hari ini untuk ngirim hari ini kan nggak mungkin juga diterima di sana sampai jam berapa. Nah kalau yang di lingkungan di lingkungan ya kalau bisa pada saat kita menyembelih, kalau dibagi besok juga boleh. Nah, dibagi yang bagus ya pada saat kita menyembelih itu sudah dibagikan. Dan yang terpenting menyembelihnya itu berada pada hari yang sudah ditentukan. Nyembelihnya Pak ya? Nyembelihnya itu hari tasyrik. Jadi nanti kalau sudah sampai hari tasyrik katakanlah hari yang terakhir. Nanti hari tasyrik kalau salah hari Senin kan? Iya. Habisnya. Hari Senin nyembelih sore, sembelih sore. Nggak habis. Nanti nggak habis kan? Kalau begitu malam sudah termasuk bukan harinya, nggak boleh dibagi. Karena ada juga ketakutan tuh Pak. Ya sama dengan zakat itu loh. Kalau zakat itu kan mengeluarkan zakat itu dibatasi waktunya itu sampai sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri kan begitu. Soal membaginya zakat boleh sesudah itu. Jadi kalau ambilnya lambat gitu enggak apa-apa. Menjadi masalah gitu. Oleh karena itu tadi di jauh sebelumnya sudah didata mana kira-kira yang dalam keadaan sangat-sangat memerlukan. Yang miskin tadi loh dikasih sehingga bisa untuk membahagiakan. Termasuk itu yang miskin-miskin itu dikasih lebih dahulu, ini dikasih supaya merasakan. Kalau yang kaya kan sudah hari-hari sudah makan daging itu malah nggak doyan makan, malah kebuang. Sekarang itu malah orang kaya itu banyak nggak
suruh daging, takut tekanan darah dan sebagainya. Sekarang itu kan banyak orang-orang kaya yang tekanan darah tinggi. Mungkin karena terlalu banyak memikirkan banyaknya harta, sehingga pikirannya itu terganggu itu. Akhirnya tekanan darah tinggi. Akhirnya daging yang oleh orang yang tidak mampu, tidak punya, itu menjadi harapannya. Tapi akhirnya tidak bisa menikmati, kan begitu. Kira-kira itu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai tadi bilang kalau kita membaca hadis Nabi tentang kita nanti mengendarai hewan kurban kita itu mungkin maksudnya amal soleh kebaikan kita itu nanti akan ngantarin kita secepat kilat ke surga Pak ya. Nah, karena kan beda kan yang jalan kaki sama yang naik kendaraan. Ya, itu dari amalnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala itu sekiranya memasukkan hambanya ke dalam surganya, itu bukan karena amalnya. Betul. Kalau dilandasi karena amalnya, maka dia berada di dalam surga itu terbatas. Sampai beramal selama katakanlah 60 tahun. Berarti cuma dimasukkan ke dalam surga 60 tahun. Iya, betul. Ya toh? Tapi karena rahmatnya Allah, ketika sampai di dunia mampu menggunakan kesempatan untuk membuktikan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmatnya Allah memasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Buka Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-108 itu. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal yang soleh dilandasi karena imannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, maka di dalam surga Firdaus dia selamanya. Tidak ingin untuk pindah. Nah, tinggal kita. Jadi apakah ibadah kita itu karena ada unsur li ghairillah, ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan, maka kita diajari berdoa supaya kita diselamatkan dari sifat sombong, sifat riya, sifat ujub. Itu kan atau Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub wasum'ah wal ghibah. Minta kepada Allah supaya hati kita itu dilindungi dari sifat-sifat yang mazmumah. Tapi kita berharap hati kita dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Termasuk bagaimana kita mensikapi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ibarat orang berkata itu, umur yang diberikan kepada kita itu menjadi umur yang barokah. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi harta yang barokah. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi ilmu yang barokah. Kalau sudah begitu nanti ilmunya bisa dijadikan sarana untuk memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil. Sehingga tatanan kehidupannya menjadi tatanan yang sesuai dengan doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu masalahnya. Maka ilmu jadi suluh. Iya betul Pak. Nah ini Pak Yai, ini juga hal yang menurut saya itu perlu saya tanyakan ke Pak Yai. Kan di mana-mana itu pemerintah biasanya nyumbang hewan kurban ke masjid-masjid. Nah itu masukan hitungannya ini kurbannya siapa Pak Yai? Ya itu tidak pakai kurban itu. Iya. Kan anggarannya pakai APBD kan. Uangnya rakyat. Nah, kecuali kalau memang uangnya sendiri pemerintah dalam arti gubernur umpamanya. Uangnya gubernur sendiri ya silahkan aja. Jadi berarti kurbannya dari gubernur. Kalau uangnya sendiri, tapi kalau uangnya anggarannya itu ya tidak. Sama seperti anak-anak sekolah disuruh iuran 2.000, 3.000, 5.000. Akhirnya terkumpul dapat uang 4 juta diberikan kambing. Ini bukan kurban. Ajaran untuk mengajari tentang masalah bagaimana. Latihan betul Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau gini Pak ya, saya pernah dengar ada Ustadz bicara. Solusinya katanya kalau misalkan yang kumpulan ratusan orang tadi, nanti pada waktu kurban itu di atas namakan satu orang. Nah, yang lainnya bagaimana? Kasian, Pak, ya. Iya, sedangkan bukan miliknya. Kalau di atas namakan satu orang sementara ini bukan miliknya. Katakanlah taruhlah anak SMP yang kumpul mulai kelas 7, 8, 9. Nah, tahu-tahu di atas namakan cuma 2 orang, 3 orang, yang lainnya kemana? Sedangkan itu ratusan. Ya tidak, itu ajaran. Maka itu kurban itu adalah diharuskan bagi yang oleh Allah diberikan kemampuan kecukupan. Malah saya betul-betul ini hati saya ini mohon maaf ini ya, tergetak rasa terpukul dalam diri saya. Saya pernah membaca itu ada seorang yang kerjaannya cuma mengumpulkan barang bekas. Ya betul Pak. Dan rumahnya katakanlah tidak layak. Tapi karena begitu niatnya yang begitu besar, bisa untuk membeli sapi, bisa untuk membeli kambing, dipakai untuk berkorban. Bayangkan.
Kira-kira bagaimana saya dan sampean yang begini tapi kok kondisi kita malah begini. Mungkin seandainya kita tetangganya tuh Pak Yai ya, saat beliau kurban nggak tega makan rasanya. Padahal kita kan nggak begitu. Sementara kita yang semakin begini, naik mobil, lalu kita teriak, aku orang yang beriman. Pertanyaannya, pantaskah diri kita ngaku orang yang beriman? Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Maka itu mawas diri yang istilah bahasa kita dikenal dengan muhasabah itu kan penting sekali. Jadi muhasabah itu tidak pada saat kapan saja kita hendaknya muhasabah. Karena apa? Kita berupaya dengan hasil muhasabah itu nanti kita gunakan untuk menjadikan diri kita lebih baik dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang. Kan begitu masalah. Jadi muhasabah itu tidak mesti akhir tahun. Tidak. Maka diperintahkan oleh Allah tadi dalam Al-Quran surat Al-Hasr tadi. Ayat yang ke-18 yang tadi sudah saya bacakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima tak malu. Jadi tidak menunggu waktu akhir tahun itu tidak. Karena mati itu datangnya kapan aja Pak. Boleh jadi besok sampean sudah meninggal, saya masih hidup. Ya, amin. Padahal Tuhan saya masuk surga Pak ya. Yang penting meninggalnya husnul khotimah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Kesempatan hidup yang digunakan kita gunakan untuk membuktikan bahwa diri kita adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifahnya. Maka tugas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 menjadi renungan kita. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu masalah. Pak Yai sukunya Jawa Pak Yai. Ya kalau saya Jawa. Alhamdulillah pemirsa. Karena tadi beliau bilang kan besok. Saya kalau seandainya tadi Banjar yang ngomong besok, nah besok itu pasti hari Jumat. Tapi karena beliau bilang yang besok sampean duluan enggak apa-apa. Besok itu panjang Pak Yai ya. Ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya candaan saja itu. Tapi itu merupakan gambaran bagi kita tentang tema yang disampaikan Pak Yai hari ini, mumpung kesempatan waktu masih ada. Nah, itu konteksnya luas sekali dari segi usia, mumpung kita masih diberikan Allah usia, masih jadi orang beriman ya Pak ya. Nah, mari kita memperbanyak amal ibadah kita termasuk kurban di hari makanya kan Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan doa itu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taatika wala imanik. Kita minta kepada Allah supaya hati kita dikokohkan. Sebab kita tidak akan bisa untuk melakukan kebaikan tanpa pertolongan dan hidayah Allah. Sekalipun hari ini kita punya uang banyak, tidak mungkin kita bisa membeli hewan kurban kalau tidak karena pertolongan dan hidayahnya Allah. Contohnya yang tadi, seorang yang cuman pemulung itu bisa untuk mengumpulkan hartanya dipakai untuk membeli hewan kurban. Malu kita ini karena pertolongan dan hidayah Allah. Semestinya kita malu. Iya betul. Padahal kata Nabi mengatakan al-haya usyubatun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau sama tidak malu dengan yang demikian tadi, jawabannya sampean sendiri gitu aja. Dipertanyakanlah keimanannya Pak ya. Betul. Jangan menarik sekali pemirsa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Nah ini mumpung ini juga waktu kita tayang ini juga sudah mau habis Pak Yai. Jadi mumpung kesempatan yang ada ya, mari kita gunakan pemirsa sekalian. Waktu kita nih hari ini hari pertama ya, tayangnya ini rencana hari pertama Pak Yai. Berarti masih ada 3 hari lagi pemirsa untuk yang punya kemampuan, yang menggunakan kemampuannya untuk membeli kambing kah. Kalau tidak mampu kambing kata Pak Yai tadi sapi boleh, unta juga boleh. Tapi unta kejauhan Pak Yai. Sapi aja dah atau kerbau boleh Pak Yai ya? Boleh. Nah ini Pak Yai sebelum kita tutup nanti. Tadi kan kambing, sapi, kerbau, unta. Kalau ayam Pak Yai, karena di Kaltim ini banyak loh pengusaha-pengusaha ayam yang gede-gede. Itu gimana Pak Yai? Begini, sunnahnya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kalau bisa kita mengeluarkan darah. Artinya menyembelih hewan yang halal. Sunnahnya. Artinya kalau kita tidak bisa menyembelih sapi, menyembelih kambing, hendaknya di tanggal 10 Dzulhijjah itu menyembelih, pokoknya kalau kita tidak bisa berkurban lah kasarannya, kita hendaknya menyembelih hewan yang halal. Tapi jangan sampai menyembelih tikus. Ya, nyembelih ayam. Nanti dimasak ayam itu, lalu nanti kiri kanan dibagiin begitu. Tapi jelas ayam bukan binatang untuk berkurban gitu ya. Nah, tapi harus dipahami. Jangan-jangan wah aku tak nyembelih tikus gitu. Jangan. Menyembelih
hewan yang dihalalkan. Yang dihalalkan. Tapi yang dihalalkan jangan sampai nanti burung. Burung kan dihalalkan. Jangan. Jadi ayam, burung tidak sekarang termasuk ya. Kalau perlu, aku nggak bisa korban, belilah ayam. Siap. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya menarik sekali ya pembicaraan kita ini, dan rasanya tidak cukup waktu untuk bertanya dengan Pak Kiai. Banyak sekali di kepala saya dan mungkin di kepala pemirsa juga yang ingin sampai. Nah, baik sebelum kita menutup acara ini, kita minta Pak Kiai untuk ya, memberikan pernyataan penutup Pak Kiai, sekaligus doa menutup acara kita pada hari ini. Tafadhol Pak Kiai. Terima kasih. Dari awal pembahasan sampai akhir ini perlu untuk kita sikapi betapa pentingnya di dalam menjalani sebuah kehidupan itu menggunakan kesempatan hidup dalam rangka kita mempersiapkan hidup sesudah kematian kita. Oleh karenanya kita semuanya harus memahami bahwa kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-281 kita semuanya diingatkan oleh Allah dengan kalimatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi kita semuanya di dalam menjalani hidup ini apapun perbuatan kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Maka kesempatan yang mari diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan untuk menghapus, untuk melebur, untuk memohon ampun, memohon maaf atas kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena Allah memberikan kesempatan untuk kita bertobat sebelum nafas kita di tenggorokan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan Allah Maha mengampuni atas segala dosa hambanya. Amin, amin. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalam ba'ida. Amin. Ini dibuka, difahami, maka ketika kita menyadari banyaknya kesalahan yang ada pada diri kita, mumpung kesempatan masih diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima sekecil apapun amal ibadah kita. Amin. Dan kita semuanya mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai, syukron atas tausiah dan nasihatnya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita di acara Sentuhan Kalbu pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya pembawa acara Abdillah Safi'i mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.